Shalom, jemaat Tuhan yang kasih GBI Yerusalem dan GBI Bima 2. Saya sebagai kepala sidang mengucapkan selamat Jumat Agung dan juga selamat Paskah 2020, di mana suatu situasi kondisi yang cukup memprihatinkan dengan adanya wabah virus corona ini, ialah kita jadikan momen Jumat Agung dan momen Paskah ini menjadi suatu hari kepercayaan kita bersama, bahwa sungguh kita yakin adanya suatu pertolongan Tuhan, ada suatu rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka pada kesempatan ini saya yakini dengan kuasa bilur ke salib juga akan menyembuhkan, memulihkan bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, saya sebagai kepala sidang daripada GBI Mangga 2 dan GBI Yerusalem mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Patut bersyukur bahwa hari ini kita kembali memperingati bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, bahkan Ia bangkit bagi kita pada hari ini. Kita bersyukur kita sudah dimenangkan bagi Tuhan. Ia bukan Tuhan yang mati, tapi Ia hidup sampai selama-lamanya dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau sudah menang atas maut Bapa. Engkau sudah berkuasa atas maut, sehingga kami dibenangkan dalam Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau katakan bahwa Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan
terlampau oleh firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk menjadi bejana-Mu yang indah. Mari berbicara kepada kami setiap kami Bapa saat ini. Oleh firman Tuhan yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang menyegarkan jiwa kami yang letih Tuhan, yang memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Yesus. Pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju kepada salib Kristus, hanya tertuju kepada firman Tuhan yang mau Tuhan taburkan pada hari ini. Mari berbicara kepada kami setiap kami Bapa. Kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat siang. Saya bersyukur kalau siang hari ini boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tema siang hari ini adalah kebangkitan atau kebangkitannya membawa pengharapan yang baru, yang akan kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita punya yang namanya sebuah pengharapan. Setiap orang punya cita-cita, punya mimpi. Setiap orang punya mimpi. Dan satu hal yang luar biasa di dalam ketika Kristus bangkit dari kematian ini membawa sebuah pengharapan baru setiap orang yang beriman di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan yang pertama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita melihat sebuah sukacita yang besar
di dalam kebangkitan Kristus. Di mana Rasul Paulus bersyukur kepada Allah karena yang pertama, karena rahmat-Nya yang besar, atau karena kasih-Nya yang begitu luar biasa yang diberikan dalam hidup setiap kita. Petrus bersyukur karena ada banyak orang dengan kebangkitan Yesus ini, dia memperoleh sebuah kelahiran baru, yang dikatakan karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus bersyukur karena ada sebuah kelahiran baru di dalam setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kelahiran baru artinya ada sebuah ciptaan baru. Bapak saudara saya, ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi ciptaan baru. Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, sedang yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita menjadi ciptaan baru, maka sesungguhnya hidup kita mau dan rela seharusnya untuk terus diperbarui Tuhan. Bagaimana cara berpikir kita? Artinya bahwa seluruh hidup kita atau pikiran dan perasaan kita taklukkan kepada Kristus, sehingga nyata bahwa hidup kita sungguh-sungguh sebagai orang yang sungguh telah diciptakan atau menjadi manusia yang baru. Kemudian yang kedua, kenapa Rasul Petrus ini bersyukur? Dia katakan kepada satu hidup yang penuh harapan. Ada sebuah harapan baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus bersyukur ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam kebangkitannya itu ada sebuah pengharapan baru, yaitu pengharapan hidup. Memang setiap kita yang dulunya adalah orang-orang yang mati karena dosa kita seharusnya layak untuk masuk dalam kerajaan maut. Tapi oleh kebangkitan Yesus ada sebuah pengharapan hidup atau pengharapan yang baru, yang dikatakan kebangkitan dari kematian. Kita yang dulunya mati karena dosa, tapi dengan kebangkitan ini, saudara saya menjadi orang-orang yang dihidupkan kembali. Maka kita disebut orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan lagi hidup di dalam dosa, tapi menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian juga ada warisan yang tak berkesudahan, yang dikatakan firman Tuhan, kamu menerima sebuah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengharapan yang hidup ini ada warisan yang tak berkesudahan, sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang tidak tercemar, sesuatu yang tersimpan di dalam kerajaan surga, yaitu sebuah kehidupan yang kekal. Jadi artinya bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Kristus Yesus yang telah hidup itu, maka setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebuah kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, yang mungkin saat ini masih tersimpan di kerajaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, di dalam pengharapan yang hidup ini ada perlindungan oleh kekuatan Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan yang kelima, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah, karena Immanuel sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah perlindungan oleh kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita masuk dalam pemeliharaan Allah. Meskipun dengan jelas, ya, Rasul Petrus juga katakan bahwa musuh kita, yaitu iblis, dia berkeliling untuk mencari kita, untuk menerkam setiap kita. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya perlindungan akan kekuatan Tuhan sebenarnya ada dalam hidup setiap kita. Itulah sebuah pengharapan yang Tuhan berikan ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Kita punya Allah yang hidup. Kita bukan punya Allah yang mati, tapi Allah kita Allah yang hidup. Di dalam Yesus yang sudah bangkit ini ada sebuah pengharapan hidup dalam setiap kita. Kemudian juga ada keselamatan yang diungkapkan ketika Yesus kembali atau Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bersyukur karena di dalam kebaikan Tuhan ini ada sebuah pengharapan baru. Kemudian yang ketiga, yaitu ada sukacita yang terinspirasi oleh iman. Kita akan baca di dalam ayat ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga ada sukacita yang terinspirasi oleh iman, yang dikatakan di sana kasihnya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun kita tahu, kita mungkin gak melihat peristiwa bagaimana Yesus dibangkitkan, tapi Rasul Petrus berbicara sekalipun kita gak melihatnya, tapi dikatakan di sana kita ikut bergembira, ikut merasakan pemeliharaan oleh iman. Melalui iman ini terus bersuka cita meskipun dalam berbagai percobaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab katakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus katakan terus bersuka cita meskipun di dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu, memang rasanya mustahil bagaimana seseorang di dalam pencobaan tapi harus bersuka cita. Tapi Alkitab katakan bergembiralah sekalipun Bapak Ibu harus mengalami berbagai pencobaan. Kita punya pengharapan yang hidup di dalam Kristus Yesus, itu yang membuat setiap kita bisa tetap bersuka cita meskipun di dalam berbagai masalah. Nah, seperti hari-hari ini dengan virus corona ini, begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup setiap kita. Ada banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami takut dan khawatir. Tapi kita anak Tuhan punya pengharapan baru yang membuat kita tetap bergembira, tetap bersuka cita sekalipun masalah begitu banyak. Nah, orang di dalam Kristus Yesus akan terus bersuka cita. Karena di dalam bersuka cita itulah kita bisa mengucap syukur kepada Kristus, kepada Allah kita, sehingga menjalani hidup ini tetap tenang, ya, tetap bersuka cita dan bergembira. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Petrus ini
boleh mengingatkan setiap kita, meskipun ada banyak masalah, tapi kami terus bersukacita. Karena Alkitab juga katakan, bersukacitalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa bersukacita bukan karena berkat, tapi ketika menghadapi masalah seperti hari-hari ini, seharusnya setiap kita pun tetap bersukacita. Kemudian yang kedua, dengan iman inilah Alkitab katakan bahwa untuk membuktikan iman kita perlu diuji dengan api. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Rasul Petrus menekankan ujian iman dengan api? Kita nggak pernah tahu, atau Bapak Ibu sekalian juga nggak tahu, apakah kita membangun iman kita dengan apa. Kalau kita membangun iman kita dengan emas, ketika diuji dengan api, akan menunjukkan, akan membuktikan kemurnian iman kita semakin luar biasa. Nah, oleh sebab itu, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3:12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Artinya bahwa hidup kita, iman percaya kita, pengiringan kita kepada Kristus dibangun di atas dasar apa? Kalau kita membangun di atas dasar emas, artinya sesuatu yang mahal, sesuatu yang sungguh luar biasa, maka iman kita nggak gampang gugur. Mungkin hari ini banyak orang imannya gugur melihat situasi kondisi seperti ini, yang sepertinya Tuhan nggak peduli, sepertinya Tuhan tinggalkan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Dia terus menyertai dan memberkati saudara sepanjang hidup saudara. Maka seharusnya dengan situasi dan kondisi yang seperti ini justru membuat iman kita semakin diteguhkan, sehingga kita tetap beriman kepada Dia dan semakin kuat, semakin mengasihi Dia, bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan saudara saya. Sehingga hari-hari semakin kelihatan siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka imannya semakin dimurnikan dengan keadaan yang seperti ini, bahwa iman kita sungguh-sungguh teruji. Iman kita semakin kelihatan seperti emas yang diuji dengan api. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan ujian ini Rasul Petrus katakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya ketika dalam situasi kondisi seperti ini, iman percaya kita semakin dikuatkan, iman kita semakin teguh di dalam Kristus Yesus, maka Alkitab katakan kita akan memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya untuk menyebut cita kita, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan duduk satu meja, makan bersama dengan Dia untuk memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Sahabat, setiap kita memperoleh itu semuanya di saat kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua duduk bersama-sama dengan Yesus, satu meja makan bersama dengan Tuhan untuk menerima pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Sukacita yang terinspirasi oleh iman ini dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita nggak pernah melihat bagaimana Yesus dibangkitkan dari kematian, tapi kita memiliki iman, kita semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kasih kita nggak pernah luntur. Kita nggak seperti Thomas, Tuhan kalau tanganku nggak kucucukkan di lambungmu, nggak melihat paku di tanganmu,
aku nggak mungkin percaya. Tapi kita nggak seperti itu. Sekalipun kita nggak pernah menyaksikan itu semuanya, kasih kita kepada Kristus begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berharap semuanya demikian. Kasih kita kepada Kristus sekalipun kita nggak melihatnya, tapi begitu melimpah kasih kita kepada Dia. Seperti Yesus sudah mengasihi kita, maka sudah seharusnya setiap kita pun kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Yang kedua, sukacita yang besar itu sekalipun kita tidak melihatnya, kita tetap percaya. Itulah bukti iman kita. Ketika firman Tuhan katakan bahwa Yesus hidup, maka setiap kita pun percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Bahwa Allah kita menang melawan maut. Itulah iman kita. Kita tetap percaya sampai hari ini, dan iman kita selamanya akan mempercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh telah dibangkitkan. Sukacita terinspirasi oleh iman. Juga kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ada sebuah kegembiraan, ada sebuah sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Karena Allah yang kita percayai sungguh-sungguh telah bangkit. Kebangkitan itu membuat kita bersukacita. Allah yang kita percaya, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena di sanalah kita bisa memiliki sebuah kehidupan baru, ada sebuah pengharapan baru. Sehingga kita sungguh-sungguh orang-orang yang bergembira, orang yang punya sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Ada banyak orang hari-hari ini begitu punya masalah, lalu mulai putus asa. Ketika mulai putus asa, akhirnya tinggalkan hidup ini karena sudah nggak mampu. Tapi kita anak Tuhan, sekalipun begitu banyak masalah, sekalipun banyak persoalan di dalam hidup setiap kita, tapi kita punya pengharapan yang hidup. Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup, maka hidup kita akan terus bergembira, hidup kita akan terus bersukacita. Maka tidak heran kalau anak Tuhan menghadapi hari-hari ini masih bisa bersukacita, masih bisa bergembira. Karena Alkitab katakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu, yaitu di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu. Kemudian yang kedua, kenapa sukacita ini terinspirasi oleh iman? Di dalam ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu mencapai tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah memperoleh keselamatan jiwa kita. Kita punya iman kepada Kristus Yesus yang telah dibangkitkan itu adalah memperoleh keselamatan jiwa kita. Setiap kita punya mimpi, punya harapan di dalam beriman kepada Kristus adalah masuk di dalam kerajaannya, bersama-sama dengan Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Dan setiap orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan, kamu sudah berpindah kepada terangnya yang ajaib. Kamu sudah berpindah dari maut kepada hidup. Kamu sudah berpindah dari hamba dosa kepada hamba kebenaran.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita yang beriman di dalam Kristus Yesus punya kepastian keselamatan. Kalau hari ini seandainya Tuhan panggil setiap kita, karena hidup kita nggak pernah tahu, setiap kita pada saatnya akan pasti pulang ke rumah Tuhan. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, setiap orang yang punya iman di dalam Kristus Yesus punya keselamatan. Ada keselamatan di sana. Ada sebuah kepastian di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian akan keselamatan. Nah, oleh sebab itu kita sungguh-sungguh bersyukur kalau siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk memperingati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ketika kita beriman kepada Dia, Allah yang hidup itu, Bapak Ibu sekalian, akan punya kepastian, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapak yang dikasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Bapa Allah yang kami percayai, Allah yang kami kenal, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah bangkit dari kematian, Bapa Allah yang kami percaya, Allah yang hidup, sehingga di dalam Dia ada sebuah pengharapan baru, ada sukacita yang baru, ada keselamatan, ada sebuah kepastian keselamatan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami adalah ciptaan baru, sesuai yang baru sudah datang. Dan kami sungguh-sungguh memiliki iman kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang kami percaya, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedangnya Tuhan yang saya kasihi, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu tetap setia dalam doa sepakat jam 9 malam. Kita sama-sama mendoakan untuk pemerintah kita, baik Presiden serta pejabat terkait, juga tim gugus tugas yang melaksanakan dalam percepatan pemberantasan daripada wabah virus corona ini. Kita doakan juga bagi frontliner, yaitu bagi tim medis, dokter, perawat, relawan yang terus berjuang di garis besar, di garis depan, agar mereka terus setia akan panggilannya dalam pelayanan, dalam memerangi, dalam menangani pada virus ini. Yang ketiga, kita doakan juga bagi aparat terkait yang menjalankan dalam mengawal daripada semua program pemerintah ini dengan baik, khususnya bagi Jakarta. Ada beberapa kota besar di Jakarta, di Indonesia, yang diberlakukannya PSBB ini, agar itu juga boleh berjalan baik, sehingga wabah ini makin boleh berkurang. Jadi terus perlu dukungan daripada sidang jemaat Tuhan. Kita yakin kita sebagai biji mata Tuhan, Tuhan pasti memberikan perlindungan, Tuhan berikan suatu proteksi, dan kita juga ikut anjuran pemerintah supaya kita menjaga jarak, pola hidup yang sehat, dan juga sehingga kembali supaya kita mau stay at home, lalu kita mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, asupan vitamin yang baik, sehingga antibodi kita boleh sempurna, boleh meningkat, sehingga dapat tidak dapat dikalahkan oleh virus corona itu. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh memberikan melalui transfer kepada rekening GB Yerusalem yang maupun dari jemaat yang di Mangga 2 juga pada rekening yang di Mangga 2, masing-masing mentransfer kepada rekening masing-masing. Setelah itu boleh di forward ya ke WA saya atau WA ke bendahara agar dapat di cross check untuk transferannya itu.
Ya, demikian pengumuman dari saya. Kita doakan terus agar pandemi ini boleh berlalu secepatnya. Dan Bapak Ibu, jika ada sesuatu hal tentang situasi daripada lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal, boleh menginformasikan di dalam grup gereja. Misalkan ada terjadi sesuatu, agar kita sesama anggota gereja kita bisa boleh saling tolong menolong satu sama lain. Ya, demikian pengumuman daripada saya. Kita ketemu lagi pada hari Minggu nanti dalam ibadah gereja. Oke, terima kasih. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama angkat suatu pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Bapak segala lawatan pimpinan Tuhan pada siang hari ini. Kami syukur Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan, dan Kau menyertai. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, lawat bangsa yang besar ini Tuhan, terus mampukan para pejabat di negara kami, para relawan, tim medis, dokter, dan juga gugus tugas yang terus melaksanakan dalam memerangi wabah dan virus corona ini Tuhan. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia boleh bersatu, boleh sehati, sepakat dalam memerangi. Begitu juga bagi kami semua sebagai orang percaya, terus mendukung dalam doa dan doa sepakat kami setiap hari. Jam 9 malam ada satu pujian penyembahan dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk sedang jemaat Tuhan terus pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tunggui, dan Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan dalam di mana pemerintah akan menerapkan PSBB ini Tuhan, biar kami sebagai warga negara yang baik boleh patuh, boleh bekerja dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan lawat bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan bebaskan dari segala wabah virus corona ini Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan. Boleh Tuhan lawat Tuhan, sehingga wabah ini segera boleh terhindar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, malah cita kasih rahmat daripada Putra Tunggal Kristus di dalam persamaan ini dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.